Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Kurnia Dewi. Saya dari jurusan PAUD kelas B. Di sini saya akan menerangkan mengenai hakikat pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum ke materinya, saya punya yel-yel nih. Kita semangat belajarnya, selalu berdoa yang utama, menuntut ilmu dan berkreasi agar tercapai tujuan kita. PAUD 2020, berdoa, berkreasi, semangat. Nah, kita langsung bahas materinya ya. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai tujuan pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara umum tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan anak usia dini diantaranya yaitu 1. Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Yang kedua, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah. Yang ketiga, memberikan rangsangan pada anak agar dapat memberikan segala potensi yang ada. Potensi yang tersembunyi juga bisa ditonjolkan agar segala jenis perkembangan anak, baik dalam bahasa, kepintaran, emosi sosial, minat, konsep pada diri, dan gerak motoriknya bisa lebih sesuai. Yang keempat, mendeteksi dini terhadap kemungkinan terjadi gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi yang dimiliki seorang anak. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini dapat ditelaah bahwa ada beberapa fungsi pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi berperan dalam membentuk anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari dimanapun ia berada. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini berperan dalam membentuk perkembangan masa emas anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan potensi tersebut ke arah perkembangan potensi yang optimal, sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri ataupun lingkungannya. Yang keempat, fungsi bermain. Fungsi bermain ini memberikan kesempatan dan wadah bermain untuk anak berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain. Karena pada hakikatnya, bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain, anak akan mengeksplor dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri. Mengenai ruang lingkup pendidikan anak usia dini itu ada 4, yaitu 1. Infant, dari 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, toddler, dari 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga, preschool atau kindergarten children, dari 3 sampai 6 tahun. Dan yang keempat, early primary school atau SD kelas awal, dari 6 sampai 8 tahun. Dan yang terakhir, mengenai pendekatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pendekatan penyelenggaraan PAUD dalam kurikulum 13 itu ada 3, yaitu yang pertama pendekatan tematik integratif. Pendekatan tematik integratif merupakan pendekatan utama yang harus digunakan dalam pengembangan kegiatan belajar melalui bermain, utamanya untuk usia 3-4 tahun dan 4-6 tahun. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada anak dengan cara mendorong anak melakukan kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan
mengkomunikasikannya. Dan yang ketiga, ada pendekatan bermain kreatif. Pendekatan bermain kreatif ini adalah konsep belajar bermain kreatif yang dikembangkan oleh Sugino untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan dan berhitung permulaan, di mana belajar ini benar-benar memberikan kesempatan anak bermain sambil berkreasi. Nah, dalam hal ini, tematik integratif dan saintifik merupakan sebuah pendekatan utama yang harus digunakan dalam pengembangan kegiatan belajar melalui bermain, terutama pada anak usia 3-4 tahun dan anak usia 4-6 tahun di lembaga PAUD. Selanjutnya, ada pilihan alternatif dalam pengembangan kegiatan melalui bermain, yaitu pendekatan bermain kreatif. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.